Oke ya teman-teman semuanya, karena ini tanggapan akhir saya habis ini closing ya. Semuanya jadi gini ya, terkait masalah Quran surah Al-An'am tadi ya, Joseph ini rupanya enggak ayat sama sekali gitu ya. Nih teman-teman semuanya ya, kalau kita lihat ya, kita lihat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wassaqum ya, yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad ya, demikian itu dia perintahkan kepadamu ya, agar Nabi Muhammad ya menjelaskan bahwa jalan dia ini adalah jalan yang lurus. Sep wasokum, paham gak nih? Wasokum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itu ya, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Menjelaskan jalan tadi. Makanya ada hadisnya, inilah jalanku, jalan yang lurus gitu. Masa yang kayak gitu aja Joseph nggak baca sampai terakhir gitu ya. Apalagi kalau merujuk ke Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku. Kan seperti itu yang dikatakan oleh apa? Oleh orang-orang yang saat itu meminta penjelasan dari Nabi. Ya, siapa yang diikuti? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, saya hargai begitu luar biasanya upaya dari Yusuf PU untuk membuat saya chaos ya, dengan tambahan-tambahan data, padahal dia tahu ini penutup loh. Dia nambahin lagi Yesus mencuri keledai. Dia pikir saya nggak akan bahas. Saya sudah buat tandar babak belur. Padahal dia sekelas lawyer. Adakah tertulis dalam hukum Yahudi ketika Yesus disalib? Saya tadi sudah tantang kamu kan sebelumnya ketika berbicara mengenai Yesus tidak pergi ke pesta undangan. Ada nggak ketika Yesus dihakimi? Ini sama, tetap sama konteksnya. Saya tantang, silahkan Islam semua terbuka. Ingat ya, ini closing. Saya tantang, sehabis ini kalian bisa buktikan dalam ayat Alkitab Yesus ketika dihakimi oleh Pontius Pilatus di dalam pengadilan, termasuk ketika kalian baca perikop Alkitab dalam Injil Matius, dalam Matius 26 tentang dusta mahkamah agama. Adakah di situ mahkamah agama semuanya berunding untuk mengagaskan Yesus pencuri keledai? 1. Yesus berdusta ketika dia tidak datang undangan. 2. Kemudian Yesus katanya mencuri gandum. Ada tidak? Saya tantang kamu. Jangan cuman cocokologi. Oke, kemudian yang berikutnya ketika berbicara mengenai halaman bait suci. Kalian masih ikuti Yusuf PI. Saya sih kalau jadi Islam, saya nggak bakal mau. Halaman dengan komplek itu sama, apalagi dalam peribadatan Yahudi. Coba kamu tanya sama orang Yahudi. Apalagi bait Allah. Bait Allah itu semuanya bagian doa. Memang betul dibagi-bagi. Ada ruangan Maha Kudus. Ada Court of Gentiles, itu yang nggak tahu kan. Halaman itu yang disebut dengan Court of Gentiles, itu adalah rumah doa bagi segala bangsa. Saya tadi sudah bacakan dalam Yesaya 56 ayat 7. Ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Yang dimaksud rumah doa segala bangsa, itulah wilayah yang disebut dengan halaman. Dengerin, jadi bukan sembarangan. Maka dalam hal ini, ketika orang Islam mengatakan itu halaman bukan dalam, saya tantang Anda sekarang Anda jualan ke halaman istana. Anda ngotot-ngototan sama pas pampres. Ini kan halaman istana, boleh dong jualan gak di dalam halamannya. Ini logika Yusuf PI loh. Dipikir halaman itu orang bebas gitu. Sekarang saya tantang sama kamu, berani gak kamu buat masjidmu halamannya itu jadi sound horek? Hah? Berani gak? Sound horek di situ, joget-joget. Hah? Nggak bakalan kan? Pikir. Ini logika. Yang terakhir, ini baru closingan. Saya rasa cukup jawab seperti itu. Silakan logika Anda buat berpikir. Saya tutup. Dari tadi saya telah konsisten membuktikan Yesus bukan hanya sekedar menyediakan jalan. Oke lah, kita akui Muhammad sediakan jalan. Yes, semua orang menyediakan jalan. Tapi hanya satu yang memastikan kalian sampai dengan tujuan. Hanya Tuhan Yesus. Dari tadi kita ngomongin Yusuf PI hanya berbicara jalan sampai tujuan. Tidak. Karena tadi sudah saya bantah di awal. Muhammad mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Itu sudah menjadi tanda bukti yang telak dari awal bahwa Muhammad tidak tahu apa-apa.
Dia hanya menyediakan jalan. Semua orang menyediakan jalan. Saya bisa menyediakan jalan buat kalian semua. Tapi apakah saya bisa memastikan kalian sampai tujuan? Tidak. Jadi tekankan sekali lagi, jalan bukan berarti tujuan. Hanya Yesus yang menekankan jalan sekaligus tujuan. Kenapa? Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 28, Yesus katakan, domba-dombaku mengikuti aku karena aku tidak akan membiarkan mereka binasa, melainkan mereka hidup kekal. Tujuan akhir agama samawi, kalau Islam mengklaim sebagai agama samawi, adalah masuk ke dalam kerajaan surga atau jannah istilahnya. Hanya Yesus yang juga menyediakan jalan, juga menyediakan surga. Apakah Muhammad bisa? Tidak. Betul, hanya Allah yang mampu memastikan orang masuk ke dalam surga. Bahkan ada hadis sahihnya, mungkin Ustadz Yusuf PI nanti akan pakai, bahwa amalan sekalipun tidak akan mampu menjamin kita semua masuk surga kecuali ridhonya Allah atau rahmat atau kehendak Allah. Itu betul. Kenapa? Karena itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang mendapat bagian dari kerajaan sorga. Itu sebab apa yang dilakukan Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan kita beriman, tapi juga menghidupi iman dengan perbuatan. Itu sebab Yesus mengatakan dalam kitab Wahyu dikatakan Tuhan Yesus, sebab aku akan datang segera, Wahyu 22, dan aku akan menuntut balas setiap manusia menurut perbuatannya. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang sekaligus nabi, imam, dan raja dan juru selamat, bukan hanya sekedar nabi biasa. Maka sebagai penutup, saya mempertanyakan keislaman teman-teman semua termasuk Yusuf PI di sini. Saya telah menyelesaikan tugas saya sebagai seorang Islam dengan mengikuti Muhammad hanya sampai di pertengahan jalan, karena saya tahu ketika saya mengikuti sampai akhir, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi saya telah mengikuti jalan yang betul-betul satu-satunya jalan yang memastikan saya sampai dengan tujuan, yaitu masuk dalam kerajaan sorga. Dialah Yesus Kristus. Akhir ya teman-teman, closing saya. Buka dalil yang saya sampaikan kepada Anda, kan kayak gitu. Saya mengatakan Nabi Muhammad adalah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak akan sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad. Ada dalilnya, ya. Ada. Lalu di mana? Apakah langsung seperti yang Yohanes 14 nomor 6? Yang seperti dikatakan Yesus? Enggak. Dari Al-Quran dan hadis. Karena pedoman dari umat Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis, ya kayak gitu. Benarkah, sekali lagi ya teman-teman saya tekankan, benarkah Nabi Muhammad itu adalah jalan? Saya udah jabarkan tadi, jalan yang dipermasalahkan oleh Joseph sudah kita jelaskan juga, tapi tidak terima ya derita dia, kan kayak gitu. Yang jelas ya Al-Quran kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu jalan. Terus juga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 yang sering saya baca tadi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan kayak gitu. Ya, dapat kita lihat di situ adalah jalannya Nabi Muhammad mengikuti sunnahnya. Terus Nabi Muhammad kebenaran. Nabi Muhammad itu kebenaran di dalam Quran, ya. Jadi seperti itu maksudnya. Kita lihat aja siapa pengikut Nabi Muhammad berarti pengikut kebenaran. Siapa yang ingkar kepada Nabi Muhammad berarti dia adalah pengikut setan. Dan yang terakhir ya teman-teman, Nabi Muhammad sudah saya jabarkan juga, dia menjamin hidup yang kekal sesuai hadis tadi, kan kayak gitu ya. Betul, Nabi Muhammad itu dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh keluarganya, ya, karena dia tidak akan membela dosa, tidak akan membenarkan dosa gitu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan syafaat, ya, diberikan rahmat oleh Allah untuk apa? Memberikan syafaat kepada orang yang bersolawat kepadanya, gitu ya teman-teman. Udah ya, jadi fix gitu, nggak perlu dipermasalahkan lagi tentang masalah jalan keselamatan di dalam agama Islam. Udah paripurna, udah jelas gitu. Yang jelas kesimpulannya sesuai yang saya sampaikan, apakah kita ingin ikut Nabi Muhammad dengan kebenarannya atau maukah kita mengikuti setan dengan kesesatannya di zaman sekarang, ya gitu aja. Dah, kesimpulannya yang tidak mengikuti Nabi Muhammad adalah pengikut setan. Gitu. Ya teman-teman, mungkin itu aja yang kita diskusikan dengan Joseph hari ini ya. Saya berterima kasih untuk Joseph
menemani saya mau berdiskusi malam hari ini ya. Mungkin kalaunya mau nanti ya silakan disusun kembali dengan judul yang berbeda ya Sep ya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, untuk Joseph juga ya. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kosakata yang menyinggung gitu ya. Oke Sep, terima kasih banyak ya. Izin pamit dulu. Ya. Malam.